2, Halo, semangat pagi para sales sukses ya. Kembali lagi di channelnya Coach Antonius Arif. Halo. Bersama saya Michael. Kita di sini akan lebih banyak membahas mengenai dunia selling, Coach ya. Jadi memang gimana caranya para sales yang menonton ini, saya mau mengembangkan diri seperti apa dan seperti apa, bagaimana. Nah, di sini tempatnya ya. Dan sebelumnya jangan lupa dulu ya guys untuk like dan subscribe channel ini. Kalian nanti juga untuk topik-topik yang kita sudah ada, kalian bisa tinggalkan juga komen di bawah. Ya, apapun ya, jadi kalian mau bertanya apapun di dalam dunia selling terutama Coach ya. Dan yang paling penting satu lagi, yaitu adalah semua iklannya ditonton. Nah, betul itu. Karena dengan iklan ditonton, di channel kita ini bisa bertumbuh lebih luas lagi, Yes, ya karena nggak? untuk sama-sama semua ya. Iya, kita bisa semua beli, saling berkembang gitu ya. kita bisa bikin konten yang bagus, bisa mempersiapkan alat-alat yang bagus untuk Anda semua, kan gitu ya? Yes. Jadi kalau kita kan ada kolom komentar bertanya, ini Coach, untuk saat ini ada yang tanya nih Coach. Ada yang nanya tentang apa nih? Betul. Ini antara tanya dan curhat sih sebetulnya Coach. Oke, udah biasa. Oke. Ya gimana? Jadi gini, mau tanya Pak Arif katanya gitu, Pak Arif. Saya kadang kalau bicara sama orang, kadang nggak nyambung satu, kadang ngelamun, terus kadang pikirannya nggak karuan, terus badannya lemes. Nah, tolong bantuannya Coach Arif katanya gitu. Oke, jadi ini artinya kalau ngomong nggak nyambung dalam konteks dia sebagai seorang penjual. Betul, betul. Nah, jadi gini, seorang penjual kenapa dia ngomong nggak nyambung? Biasanya karena dia tidak menguasai bahannya dengan baik. Itu ya, Coach ya. Jadi seseorang yang tidak menguasai bahan dengan baik, maka otomatis dia tidak punya ide untuk akan berbicara mengenai apa. Ya, boro-boro mau dikreatifin. Betul. Ya. Jadi kalau mama kita bicara dari sisi sudut penjualan, Anda cukup saja menonton di YouTube saya, ini channel saya, ada tentang bagaimana menjalin hubungan. Salah satu yang paling gampang adalah ngomongin FORD, jadi Family, Organisasi, Rekreasi, dan Dream. Saya nggak akan bahas, nanti bisa lihat di sini nih, nanti Anda bisa nonton. FORD itu FORD ya? FORD. Nah, cuman yang paling penting biasanya yang saya temukan, kenapa orang ngomong nggak nyambung? Karena dia fokus kepada mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Bukan dia menyiapkan, bukan mendengarkan orang itu ngomong apa, mau bertanya apa, dia menyambutnya apa. Tapi dia mempersiapkan, ini abis ini gue mau nanya apa lagi, abis ini mau nanya apa lagi, abis ini mau nanya apa lagi. Akhirnya jadi blank. Lebih banyak jadi peramal dia ya. Betul. Gitu ya. Yang kedua, kenapa orang itu lemas? Kalau menurut saya, kata kuncinya adalah pasti kurang olahraga. Seorang penjual yang baik harus bangun pagi, melakukan afirmasi setiap pagi supaya dirinya semangat. Apalagi di dalam masa kondisi COVID-19 ini. Jadi harus tetap bangun pagi, harus melakukan yel-yel semangat luar biasa. Saya ambil contoh. Ada satu King of Sales, King of Sales yang bikin buku Sales Bible. Waduh. Jeffrey Gitomer, Yes. dia menyarankan adalah setiap pagi di masa ini pun Anda tetap bangun pagi dan melakukan afirmasi, menyatakan dan bersyukur setiap pagi supaya Anda tetap semangat walaupun Anda lagi mikir ini mesti diapain kondisinya. Nah, makanya kenapa sebenarnya sangat disarankan di kondisi-kondisi ini justru perbanyaklah nonton, cari ide bagaimana cara berjualan. Khususnya berjualan di kondisi-kondisi yang lagi ini. Memang ada teknik yang disebut nanti remote selling, tapi nanti akan dibahas di channel di video berikutnya. Nanti ada. Kita bahas yang berikutnya. Menarik nih kayaknya nih. Kita akan bahas di sesi berikutnya. Nah, tapi paling nggak dari sudut itu kita mesti semangat dulu. Kalau Anda nggak melakukan afirmasi, Anda nggak semangat, gimana mau jualan bisa lebih bagus? Ya nggak? Makanya kenapa seorang sales, coba bayangin. Misalkan saya ketemu Pak Michael, ya, saya jadi sales ya. Salesnya lemes. Lemes ya, nggak olahraga. Pagi Pak Michael. Pagi. Ya, saya Arif dari, bahasa tubuh saya sudah gitu kan. Saya dari
TT, Pak, saya mau menawarkan kepada Bapak, boleh Pak? Waduh, Nah. ini kalau saya yang jadi pembelinya jadi bingung antara ini mau jualan atau mau minta sumbangan. Hai teman-teman, kita ada channel baru nih, channelnya Coach Arif mengenai NLP. Untuk teman-teman yang penasaran NLP itu apa dan kegunaannya di kehidupan sehari-hari, jangan lupa di subscribe ya di channel NLP Leadership Indonesia. Thank you. Nah, jadi yang terjadi adalah kondisinya dia aja sudah lemas. Maka ketika ketemu orangnya pun akan tertular lemas. Makanya oleh sebab itu, walaupun Anda nggak tahu mau ngomong apa, datang dulu dengan semangat, yakin Anda ngomong mantap. Yang penting excited dulu. Excited dulu. Dan di saat ini, kondisi ini adalah bantulah mereka dulu, bukan jualan. Yes, betul. Nah, itu yang paling penting. Nah, terus jadi kalau pada kondisi ini adalah yuk bangkitin dulu mentalnya, bangkitin semangatnya, afirmasi setiap hari, syukuri hal apa yang Anda syukuri setiap hari. Itu yang akan membuat orang tetap akan ingat Anda. Oke, apalagi pertanyaan berikutnya? Itu sih Coach, jadi dia bilang kan sering ngelamun kalau ketemu Ngelamun, orang. Mikirnya mungkin kalau gua deskripsi mengamun, mungkin dia pada saat ngomong kemana-mana pikirannya. Nah, itu bisa jadi karena dia sendiri nggak tahu mau ngomong apa, nggak mempersiapkan. Jadi sebenarnya seorang sales yang baik adalah dia juga harus mempunyai cita-cita. Kalau nggak punya cita-cita, dia nggak punya tujuan, nggak punya goal dalam hidup, maka otomatis dia akan bekerja cuma sepotong dan hasil selesai. Yes. Jadi yang paling penting adalah membuat goal setting. Membuat goal setting, apa impian yang Anda inginkan untuk Anda capai. Dengan membuat goal setting, maka otomatis jadi Anda tahu Anda mau garap apa, mau ngejar apa, mau mencapai apa. Itu sih gambarannya. Nah, ini lucunya ya Coach. Dia ada ngomong lagi, dia punya pikirannya nggak bisa bahagia katanya Coach. Terus dia tiap hari merasa saya kok nggak bahagia gitu kan. Orang yang nggak bahagia itu terjadi karena dia sendiri tidak mengizinkan diri bahagia. Jadi seorang bahagia bukan karena karena di closing, tapi dia bisa bahagia dalam kondisi apapun. Kita bertemu hari ini, saya bertemu dengan teman-teman semua yang nonton di sini, ini saya sudah bahagia. Ya, Yes. Apalagi nanti kita malam ada kelas Learn from Home, Yes, total betul. transformasi, dan pesertanya ada 100 lebih. Yes, pakai Zoom itu. Pakai Jadi Zoom, dan itu online ternyata seru bener online, belajar, dan mereka tetap semua semangat. Kenapa? Karena buat kita apapun kita membawa kebahagiaan kepada orang lain. Yes. Sebelum Anda membuat orang lain bahagia, Anda harus bahagia dulu. Kalau nggak apa yang mau ditularin gitu kan? Apa yang bertular? Oh, saya nggak bisa membuat Anda bahagia, gimana saya mau bisa membuat diri saya bahagia? Jadi balik lagi, kita yang membawa kebahagiaan itu. Mungkin itu aja kali yang mau dibahas kali ini. Iya, betul Coach. Itu aja? Oke, so teman-teman, semoga dengan video kali ini bisa memberikan inspirasi pada Anda. Paling nggak, di masa kondisi apapun, kondisi COVID-19 ini, Anda tetap tiap hari bersyukur. Harus tetap semangat tetap selalu afirmasi, apapun. Ingat, Anda harus punya ide, punya cara bagaimana melakukannya. Ingat, kalau Anda punya niat, pasti ada jalan. Yes. Saya Coach Antoni Sarif dan Michael. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa. Salam perform. Bye-bye.